Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langkung jelasnya lah gitu we. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat hadir dalam pengajian rutin setiap hari Senin. Dan hari Senin ini merupakan Senin kelima di bulan Juni. Sekaligus juga bahwa Senin sekarang merupakan Senin pertama pada tahun 1447 Hijriah. Tepatnya pada malam ini kita sudah menginjak tanggal 5 Muharram. Tanggal 5 Muharram. Ya, dalam konteks memperingati tahun baru Hijriah, tentu saja para ulama, ya, para cendekiawan selalu ya menyampaikan materi yang berkaitan dengan peristiwa hijrah. Tahun baru Hijriah itu dikaitkan dengan momentum peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dan tentu saja setiap pergantian tahun ya, hal yang paling penting untuk kita lakukan tiada lain adalah melakukan evaluasi, melakukan introspeksi ya, apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita jalankan selama ini ya, terus kita evaluasi apa yang masih kurang, apa yang sudah berjalan baik dan seterusnya sebagai titik tolak untuk bagaimana kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Jadi sewajarnya pada akhir tahun 1446 Hijriah ini kita membuat laporan neraca rugi laba kalau di dalam perusahaan. Jadi kalau neraca itu gambaran utang piutang, kekayaan dan utang-utang perusahaan. Nah, kalau di dalam konteks kita secara individu, kita melakukan evaluasi apakah kita selama ini masih punya utang. Gitu kan? Bisa saja kita masih memiliki sejumlah utang, baik itu utang saum ya maupun utang-utang yang lain. Janji terutama barangkali ada hal-hal yang belum ditunaikan dan seterusnya. Pada kesempatan yang baik ini ada 2 lembar, nanti kita sama-sama baca sejumlah ayat suci Al-Quran berkaitan dengan momentum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang pertama kita pahami bahwa Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul pada usia ke-40. Wafatnya Rasulullah di usia ke-63. Jadi terdapat 23 tahun ya periode kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 23 tahun dibagi dalam 2 ya periode. Ada yang kita sebut sebagai periode Mekah dan ada yang kita sebut sebagai periode Madinah. 23 tahun itu di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Nah, di Mekah yang 13 tahun tersebut, 3 tahun pertama Rasulullah itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Secara diam-diam. Jadi hanya keluarga dekat,
teman dekat gitu ya. Jadi dakwahnya itu dakwah secara secara persuasif internal yang paling dekat dulu dengan pribadi Rasulullah. Oleh karena itu dalam 3 tahun ini kita menyaksikan dari sejarah Nabi itu ada sahabat-sahabat Rasulullah yang pertama membenarkan kerasulan Nabi. Ya, yang namanya apa? As-Sadiqul Awwalin. Jadi para sahabat termasuk juga Bilal, termasuk juga Siti Khadijah, ya, Abdurrahman bin Auf, ya. Itu adalah mereka yang pertama-tama, barisan pertama yang mengikuti, yang ikut berjuang bersama Nabi berdakwah di periode yang 3 tahun itu. Jadi kita harus paham bahwa mereka itulah orang-orang yang paling berjasa di level awal kerasulan Nabi Muhammad itu di dalam mengemban amanah sebagai risalah, yang menyampaikan risalah keislaman. Nah, kalau secara diam-diam adem ayem gitu ya. Nah, tetapi dalam 10 tahun berikutnya, ini karena perintah Allah, dakwah Nabi itu dilakukan secara terbuka. Secara terbuka. Nah, pada saat dakwah dilakukan secara terbuka, ya banyak tantangan. Nah, banyak tantangan. Dari mulai mencemoohkan Nabi, pada saat Rasulullah menyampaikan misalnya ayat suci Al-Quran bahwa nanti kita itu setelah mati akan dihidupkan lagi. Bahwa nanti setelah mati kita akan memasuki periode di alam akhirat. Nah, orang-orang kafir Quraisy teh nyeleungserikeun. Lamun Nabi ceramah teh di tukang teh anu nyeleungserikeun. Tah nu ge geus ngomong deui cenah kitu. Eta cenah pajarkeun cenah nu geus paer hirup deui. Tong didenge eta mah cenah lah. Tah model kitu, Bu. Dari mulai dihina, dicemooh dan lain sebagainya. Itu tantangan, Bu. Jadi kalau kita merasakan sebagai seorang pemimpin, tong tebih-tebih lah pemimpin dalam lingkungan keluarga, aya wae komentar-komentar tekan gitu ya. Apalagi kalau sudah pemimpin levelnya lebih dari itu. Dari mulai bupati, dari mulai gubernur, apalagi sampai presiden. Ya, kalau kita sedikit saja langsung ya viral gitu ya. Kejelekan itu wah panjang gitu kan, dicemoohkan gitu ya. Bener oge dipoyok, komomun salah gitu jadi pemimpin mah. Nah, kita sebetulnya di sini diberikan pelajaran yang sangat berharga. Tuh tingali Nabi wae gitu kan. Orang yang sehebat Nabi yang diberikan maksum oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dipoyok, dihina, bahkan disebut orang gila. Coba bayangkan. Dan eta serat dipoyokan. Nah, ya meningkat. Nah, contohnya iya, Bu, ayat Yasin ayat 78 ini, ayat ini adalah menggambarkan bagaimana orang kafir Quraisy itu terpercayakan Nabi, nyengsirikeun Nabi, moyokan Nabi, peda ngadugikan ayat bahwa orang yang sudah mati itu bakal dihidupkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darabalana masalau wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal penciptaannya. Dia berkata, orang kafir nih berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Eta teh dina riwayat tafsir nama orang kafir teh nepikeun ka mamawa tulang disogrog-sogrogkeun kana muka Rasulullah nu kieu rek hirup deui gitu.
Jadi menyampaikan kebenaran teh bari ditarimana teh ku mencemoohkan. Jadi nyinyir, aya bahasa nyinyir aya mah. Nu kieu hirup deui gitu tah bari disogrog-sogrogkeun tulang. Nah, ieu diabadikeun ke Gusti Allah dina surat Yasin. Tah, Udin rep nepikeun ka dihina disebut gelo mending. Ia datang periode berikutnya, bukan hanya dihina, dicemooh, disebut orang gila, tapi tahap berikutnya mereka orang kafir Quraisy itu melakukan musyawarah bagaimana supaya Rasulullah itu tidak berdakwah lagi. Cing utuslah bujuk. Nah, cara halus dulu. Ari anjeun teh hayang naon? Hayang nu geulis. Hayang harta, hayang beunghar. Gitu kan? Dibujuk, mau diberi. Kalau ingin wanita cantik, rek pangneangan, ke nupang gelisna gitu lah. Lamun hayang beunghar, hayang naon, onta, empas kabeh rek dibere. Asal berhenti dakwah. Geus dakwah mah berhenti. Pokoknya mah apapun keinginan dicumponan. Rasulullah menjawab, andaikan bulan di tangan kiri, matahari di tangan kanan, aku tidak akan pernah berhenti dari dakwah ini. Jadi dibujuk cara halus, tidak mempan, tidak berhasil. Akhirnya, nah ini puncakna ini. Puncakna orang kafir Quraisy itu babadamiana naon. 3 opsi. Hiji, Nabi dipenjarakeun. 2, diusir. 3, dibunuh. Yuk, mariung musyawarah. Sok, pendapat pada dong naon? Usir, penjara, bunuh. Sok, pendapat pada asta naon? Gitu. Akhirnya sepakat. Lamun diusir, engka di ditu dakwah dewa cenah gitu kan. Kalau beki loas cenah, geus we aya mah bunuh. Nah, sampai puncakna Nabi tadi akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Tapi lamun dibunuh, engke timbul balas dendam. Nabi teh ti suku non hilap deui. Ya, Nah, suku Bani Hasyim. Lamun engke misalnya orang Bani Hasyim bisa balas dendam. Lamun di urang mah di Indonesia Nabi Muhammad teh Sunda. Lamun engke urang nu ngabunuhna teh Jawa, engke terjadi perang Sunda jeung Jawa. Wah, bahaya. Akhirnya strategina setiap suku ngutus satu pemuda ke ngabunuh Nabi. Jadi udah ngabunuh teh babarengan. Sehingga dengan demikian begitu maut engke teh Nabi teh jelas nu da loba gitu. Jadi mulai dendam antar kelompok, mulai dendam antar suku. Tah eta strategina teh. Tah ieu diabadikeun dina surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Mangga. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu Nabi Muhammad untuk menahan, membunuh dan mengusir. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik membalas tipu daya. Tah, diabadikan 3 opsi tadi. Usir, bunuh, nyebutnya usir, bunuh atau ditahan, dipenjara lah mun aya nama dipenjarakeun katanya. Tah dugi ka kituna Rasulullah mabu berjuang teh lahir batin siang malam itu diteror demi dakwah, demi memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Ya punya
lahir batin, kerja keras, banting tulang untuk dakwah gitu ya, untuk menyampaikan risalah kenabian. Mending lamun diapresiasi, tapi ieu mah nu aya kalahka tadi teh mencemooh, menganggap orang gila sampai mau membunuh. Nah, pada suatu ketika tibalah saatnya Nabi akan dibunuh. Oh, kurang tingker bumina Pak Udin. Yuk tingker peting ieu. Gitu. Hah? Orang tingker Pak Udin ayeuna. Gitu orang kafir kurus terek ningker. Tah, Bu, begitu ditingker rumahna Rasulullah teh di dinya teh aya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menggantikan posisi tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Rasulullah keluar. Dan disinilah pertolongan Allah. Jadi keluar dari rumah yang sedang ditingkar itu teu kanyahoan gitu Bu. Jadi nu jaraga baduga kieu teh gitu kan lolos gitu. Nah, ya diabadikeun deui ku Gusti Allah dina surat Yasin. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim. Wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka sehingga kami menutupi pandangan mereka. Mereka pun tidak dapat melihat. Nah, gitu Bu. Mun urang aya karerepet, asa ditingker gitu pada dong. Nah, ngadoa we sing ayat ieu. Nah, gitu Bu. Ngan sok disalahgunakeun baheula ayat Quran ayat ieu teh dipake ku penjahat, ku bangsa. Meh teu kapangieun gitu. Nah, menyalahgunakan ayat untuk hal-hal seperti itu juga satu kegiatan yang memang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diabadikan ya pertolongan Allah teh keluar nyerusup gitu kan aman. Nyamperlah Abu Bakar sahabat untuk berhijrah. Tengah wengi Bu, lain jalan di Cigiring sing caraang kieu da aduh situasina ge atuh berat, medannya juga beratnya. Lamun usum panas kacida kan di Mekah mah, lamun usum tiris kacida. Anu tos kantos ka Mekah mah begitu keluar ti bumi ti hotel teh, lamun usum tiris teh si hawana teh juga dicampur naon, nyelecep tiris. Enak coba bayangkan ku ibu jalan kaki dalam suasana malam yang dingin, menggigil luar biasa. Nah, lamun reka kulon teh mah jalan teh kawetan. Ameh teu ka ieu, teu ka telusuri lah, kita kalacak, teu kalacak. Ieu bagian dari strategi oge. Nah, berikutnya nyumput di guha sur. Nah, nyumput di guha sur Bu. Beberapa hari di situ ya. No, orang kafir Quraisy teh geus ngumpulkeun siasat dewa saha nu ahli ieu menelusuri tapak jejak tangan keteh. Oh ieu tah tapakna gitu kan. Tah singkat cerita ya, Nabi Muhammad sareng Abu Bakar aya di guha. Orang kafir sudah mendeteksi kadinya arahna teh. Waduh Bu, ini betul-betul satu keadaan yang sangat mencekam lah, muncul bahasa orang ayeuna mah, mencekam. Dugikeun ka Abu Bakar itu sampai
istilah nama campur aduk antara sedih sareng cemas. Nah ini diabadikan juga di dalam ayat ini. Abu Bakar itu sampai cemas. Cemas untuk dirinya dan cemas untuk ini, Nabi Muhammad. Bagaimana kalau sampai terbunuh di sini? Nah kecemasan Abu Bakar ini diabadikan Bu di dalam Al-Quran. Mangga awaskeun ayatna At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Faqad nasarahullahu id akhrajahul ladzina kafaru saniyasnain. Saniyasnaini idhuma fil ghori id yaqulu lis sahibi. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunud. Bijunudil lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Wallahu azizun hakim. Jika kamu tidak menolongnya Nabi Muhammad, sungguh Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedangkan dia salah satu dari dua orang. Ketika keduanya berada di dalam guha. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Nabi Muhammad, memperkuatnya dengan bala tentara malaikat yang tidak kamu lihat. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. Sebaliknya firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Abu Bakar teh nyebatkeun kita bersedih, kita prihatin kondisi begini, urang teh siang malam berdakwah, tapi ayeuna urang aya dalam situasi yang sangat berat. Nabi memberikan semacam ngararema ke Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan cemas, Allah bersama kita. Nah, Ibu, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi pada KM, kalau kita dalam suasana begitu kebatinan kita sedang mencekam ya. Saya kira setiap kita merasakan suasana-suasana begitulah. Orang teh kumaha ya, asa berat ya menjalankan tugas perintah, bahwa di kantor, bahwa dalam konteks keluarga, asa berat-berat teuing ya, menghadapi kehidupan ini. Sudah berusaha secara maksimal, tapi hasilnya masih belum memuaskan. Kadang-kadang kita ada dalam suasana batin yang memprihatinkan gitu Pak Udin. Nah Nabi Muhammad memberikan wejangan ke Abu Bakar, intina mah ka urang. Jadi ayat ieu teh
bukan hanya dalam peristiwa itu saja, anaknya menyeluruh, berlaku saat ini juga. Jadi kita baca ayat ini, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan cemas, ulah pesimis gitulah. Allah bersama kita. Nah, singkat cerita di Guha Sur tadi yang yang berdua itu, padahal eta orang kafir Quraisy teh geus nepi taka mulut guha. Dasar kitunya ari syariat nama aya dua binatang yang diutus Allah untuk memberikan kode bahwa di situ tidak ada manusia. Hiji laba-laba, yang kedua merpati. Lancah jeung japati. Ari lancah manutupan lobang guha, aya ramat lancah. Ari japati mah pabalatak dogna gitu. Geus nepi kadinya maknya aya jelema di dinya aya ramat lancah. Maknya aya jelema ka dieu yeuh pabalatak endog eueuh nu peupeus gitu. Syariat nama, hakikat nama itulah pertolongan Allah. Jadi intinya ulah putus asa orang oge dina menghadapi berbagai macam persoalan. Asal orang yakin ka Gusti Allah. Pertolongan mat kumaha we carana, ti mana we jalana, gitulah kurang lebih. Inti ayat ini teh begitu, Bu. Entong leutik mana kita di dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, di dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Sebesar apapun kita sabar hadapi ya dengan tabah dan ucapkanlah ya Allah la tahzan innallaha ma'ana. Tapi mah keur umroh pembimbing abdi di mana-mana teh kitu we doana teh la tahzan innallaha ma'ana. Sabab lamun anu naik hajinya sebagiannya itu stres. Atuh da teu stres kumaha akan melempar jumroh pasadak-sadak. Gitu kan? Aya nu kudu jalan kaki, kamari mah jalan kaki sampai 3 kilometer berjung papisah suami istri. Coba situasi-situasi berat seperti itu kealaman. Gitu. Nah, tapi lamun dibandingkan jeung perjuangan Nabi mah eta ge sebetulnya mah meureun ceuk Gusti Allah teh sok rasakeun meureun kitu baheula mah Nabi teh wah kitu Pak Udin. Jadi secara tidak langsung mah eta ge nasehat. Sok rasakeun tak kumaneh. Maneh mah kakara lempangnya, lempang ti Mina katakanlah ka Muzdalifah. Wah, geus jadi berita viral pada sta jamaah haji tahun ayeuna mah menderita cenah. Kegiatan ibadah haji tahun ayeuna mah pangamburadul gitu kan beritana teh. Ya memang ada beberapa hal lah yang barangkali perlu diperbaiki. Tapi sebetulnya mah eta teh lamun direnungkan mendalam mah bisa jadi nasihat oge. Atau maneh mah cecakan lempang ti Muzdalifah ka Mina. Enteng sabenerna mah kitu Nabi mah baheula coba barijung ditingkar ku musuh. Ngabela Islam teh gitu. Maneh mah ibadah haji pira kadar ge jaba fasilitas makanan lengkap, semuanya ada gitu kan, dibesan, make AC, tendana oge gitu kan. Baheula mah Nabi di guha aya riwayat coba di guha teh sampai dicocok naon kitu kalajengking. Sampai berdarah, Bu. Jadi ulah dibayangkeun di jero guha teh nikmat gitu. Mungkin we panas ngelekob gitu, coba pengap, bisa jadi begitu. Di dinya aya orai, mungkin di dia aya kalajengking. Suasananya mencekam sebetulnya. Allahu Akbar, Bu. Sedih, Bu, melihat perjuangan Nabi mah. Orang mah untuk meneruskan perjuangan pada ya dengan fasilitas yang ada kadang-kadang aral kita mah. Aral. Kadang-kadang putus asa. Kadang-kadang hayang eureun gitu tina mengemban amanah berdakwah teh gitu. Kita mah Nabi mah seperti itu beratnya. Meninggalkan keluarga, meninggalkan apa yang dimiliki di kota Makkah untuk berhijrah
melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah punya. Jadi singkat cerita perjalanan hijrah teh dugilah ya Nabi Muhammad teh ke tempat tujuan nyata ke Yasrib, bahasa kapungkur mana mina Yasrib, ayeuna digentos jadi Madinah. Jika lamun di orang mah Ciamis, bala mah Galuh teh ayeuna Ciamis gitu. Nya Yasrib Madinah gitu Pak Udin. Yasrib Madinah. Ujung pandang Makassar gitulah eta keneh. Dugi apa yang pertama dibangun di Madinah? Masjid. Jadi orangnya gitu orientasi teh sebelum kita apa-apa makburkan masjid. Masjid menjadi titik tolak perjuangan. Masjid menjadi sentral kegiatan kemasyarakatan. Masjid tempat untuk bagaimana umat saling ya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr itu di masjid. Nah, Nabi memberi contoh. Jadi dalam perjuangan itu yang pertama dibangun itu masjid. Nah, pertanyaan yang mendasar hijrahna Nabi di Mekah ke Madinah teh ku urang kedah diteraskeun. Urang oge kudu hijrah. Kitu ari memperingati tahun baru hijrah mah. Urang ge kudu hijrah. Mangga eta mah rek ngalih ti Cilingsing gitu. Di Bandung ngalih ka Cianjur. Nah rek ngalih ka mana? Ta eta mah hijrah tempat. Hijrah tempat. Nah, kalau begitu pertanyaannya apa esensi hijrah? Esensi hijrah itu adalah berpindah dari satu keadaan ya menuju kepada keadaan yang lebih baik. Bisa jadi di Cigiringsing lamun misalnya orang geus teu bisa sholat, geus teu bisa ibadah dengan tumaninah di Cigiringsing, kudu hijrah. Tapi selama di Cigiringsing orang masjid terbuka, bahkan saban waktos nu adan manggil-manggil sholat ke masjid, kurang kumaha, manya orang kudu pindah. Pindahna urang mah, hijrahna urang mah lamun kitu hijrah qalbiyah. Hijrah hate. Anu selama ini mungkin kita masih berbuat salah, pindah karena amal soleh. Bisa jadi selama ini kita masih berbuat maksiat, pindah jadi lebih taat. Itu hijrah nate. Jadi orang mah hijrah qalbiyah. Nah, kewajiban hijrah ini diabadikan oleh Allah oke di dalam Al-Qur'an. Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada kaum muhajirin, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Bagi mereka ampunan yang besar dan rezeki yang mulia. Ayat ia turun berkaitan dengan peristiwa hijrah, muhajirin sareng sahabat Ansor. Tapi bukan berarti bahwa ayat ini hanya berlaku pada saat itu saja, berlaku oge keur urang. Jadi urang ge 3 poin di sini. Pertama, kuatkan iman, mantapkan keimanan. Kedua, kita wajib berhijrah dan yang ketiga jihad.
Nah, jadi hijrah teh wajib, Bu. Cek ayat ieu. Jadi lamun urang teu hijrah teh berarti orang belum sepenuhnya mentaati perintah Allah. Urang teh wajib berhijrah. Anu tadi teh berhijrah itu dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Tahun kamari alhamdulillah maca Quran teh rutin atau ayeuna mah 1447 Hijriah mah rutin gitu. Hari bulan puasa tadarus teh mani di paparose hayang tamat 4 poe gitu. Hari di luar bulan Ramadan henteu misalnya. Gitu. Gitu podeun lah. Jadi konsisten gitu ya. Konsisten sehingga kan aya nasihat anu amal anu baik itu anu utama itu amal yang dilakukan secara kontinu konsisten ulah usum-usuman gitu toh ari keur semangat mani titep poporose ari keur hoream tara gitu tah eta mah usum-usuman aya nasihat dengan pribados teu dicatat da teu apal hadisna. Jadi amal yang baik itu amal yang dilakukan secara kontinu dan konsisten. Walaupun tidak apa istilahnya frekuensinya atau kuantitasnya tidak banyak. Sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada tadi nah gitulah. Sedikit tapi konsisten gitu. Ayat tentang hijrah. Surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. A'dhamu darajatan indallah. Wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, gitu Bu. Jadi seueur ayat Quran yang mewajibkan kita berhijrah. Tapi hijrah itu diapit oleh kewajiban memantapkan iman dan jihad. Nah, jadi ari jihad teh maknana teh bersungguh-sungguh lah gitu. Kada ulah memaknai jihad teh perang. Perang mah salah satu karena perang oge memang berjihad sepanjang membela kebenaran, sepanjang membela ajaran agama gitu kan. Itu ge harus dalam keadaan tertentu. Tapi jihad makna secara umum adalah kita melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Nah, gitu. Jihad teh. Jadi memaksimalkan potensi yang ada, memaksimalkan sumber daya yang ada. Berjihad eta namina. Jadi untuk hijrah ge kudu dibarengan jeung jihad. Jadi kudu aya semangat juang gitu tah. Hijrah teh kudu aya semangat juang. Jadi kudu aya komitmen. Kudu aya upaya yang maksimal gitu, jangan berleha-leha gitu. Nah, gitulah ya. Jadi hijrah sareng jihad landasana iman. Terakhir ya penting. Dari peristiwa hijrah ini keluarlah hadis yang sangat populer. Paling handap dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal tergantung niat. Nah, innamal a'malu binniat. Tah hadis eta teh asbabun nuzulna turunna di peristiwa hijrah. Jadi innamal a'malu binniat.
Nah, teraskeun. Segala amal tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena senang wanita yang akan dikawininya, maka hijrah itu kepada apa yang ditujunya. Ayo orang hijrah, Nabi teh ngumumkeun nya mungkin para sahabatna. Aya nu ngacung pangheulana, pada dong, abdi hijrah. Tapi nahatena teh ngacung pangheulana teh kulantaran kabogohna arek hijrah. Itu asbabun nuzul nama. Jadi semangat hayang hijrahna teh lain karena Allah. Karena wanita. Itu maksudna teh. Jadi anu hijrah ge sebetulnya motivasinya beda-beda. Teu beda we jeung urang, bisa jadi begitu. Teu bisa dibedakeun, urang ge bisa wae kitu, Pauden. Aya anu berbuat, tapi motivasinya bisa jadi bukan karena Allah. Aya anu berbuat karena nya komo lamun dikait-kaitkeun jeung politik mah geuning. Aya anu wah barang bere memeh pemilu ya, tapi niatna lain karena Allah, eta mah lain infak lillahi ta'ala. Tapi li politik cenah kan gitu, karena politik. Jadi bisa beda-beda, Bu. Sayat di banyak. Ya aya ayat Al-Qur'an anu mengabadikan bagaimana orang yang berinfak tapi dalam pandangan Allah no sen, tidak ada apa-apanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal ada. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Pamasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa asobahu wabilun fatarokahu solda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ayat ieu menjelaskan, jadi orang yang bersedekah tapi bukan karena Allah, itu teh jiga debu dina batu, Bu. Terus ayat hujan, kemana eta debu? Nah, jadi tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Allah. Kesimpulannya, satu, kita merenungkan sedemikian berat perjuangan Rasulullah. Kewajiban kita adalah meneruskan risalah kenabian ini. Sekali lagi, kewajiban kita adalah meneruskan perjuangan ini. Sekecil apapun, apa yang dapat kita berbuat, mari bersama-sama kita berjuang untuk syiar Islam.
Itu yang pertama. Jadi kita wajib untuk meneruskan risalah kenabian. Yang kedua, kesimpulan dari apa yang kita baca itu adalah kita berhijrah, selalu berhijrah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Lamun cek bahasa manajemen mah berinovasi. Jadi untuk berbuat baik juga harus berinovasi. Berinovasi. Oh misalnya di Masjid anu mah sok aya geuningnya berita-berita viral. Di masjid nanti diadakan kegiatan ABCD, selalu berinovasi. Di urang oge kan, selalu ada program-program baru. Misalnya kemarin diluncurkanlah program-program infak yang diedarkan ke setiap kepala keluarga. Pokoknya berinovasi, tidak pernah berhenti untuk berinovasi. Jadi intinya mah berhijrah itu sepanjang waktu. Nah, gitu. Dan yang ketiga, luruskan niat. Itu kesimpulan malam ini. Karena apapun yang kita lakukan, kalau niatnya bukan karena Allah, jika tadi debu di atas batu, kehujanan, tidak ada apa-apanya, hampa, kosong. Begitu datang tengke di akhirat, rarasaan mah mawa amal teh gede, loba, ari pas dina catatan, geuning. Nah, itu disebut bangkrut. Rarasaan loba, tapi gitu Pak Udin, bangkrut. Ari ieu teh aya, atuh da mana mah cenah infakna lain karena Allah. Oh, dicoret gitu. Itulah. Mudah-mudahan jadi renungan. Nu kahiji mah renungan kapribados, kita sama-sama belajar. Yang kedua, mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.